Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis zikir, untuk kita sama-sama mengkaji mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daramang ibu-ibu, alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, tabarakallah. Meski usia sudah tidak muda lagi, tetapi semangat ibu-ibu semua untuk hadir di pengajian rutin Rabu pagi ini. Tentu tak perlu ditanyakan ya. Anak-anak muda juga sepertinya kalah bu, kawan ku ibu-ibu banyak. Semangatnya hadir, bahkan tadi ada yang sudah datang dari sejak jam 5 subuh katanya ya. Tabu salapan setengah 10. Alhamdulillah sudah pada hadir, meski mulai jam 10, tapi setengah jam, 1 jam mungkin sudah berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ridho atas pertemuan kita, dan tentunya kita yakin bahwasanya setiap pertemuan ini adalah bagian dari kehendak Allah, takdir dari Allah, rizki dari Allah punya. Jantan rizki teh sanes mengungkul materi, kita masih diberikan keterbukaan hati kita bersih, hati kita kemudian yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita sehingga bisa kembali hadir di pengajian. Ini adalah bagian dari rizki. Jadi dapat ilmu juga adalah rizki bu ya, rezeki yang harus kita syukuri, kita amalkan. Bukti syukurnya itu lewat amalan-amalan keseharian kita. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan di grup WhatsApp parantos diumumkan, yen ayeuna urang sadaya ngabahas smart tahsin, cara cerdas membaguskan bacaan Al-Quran. Bukunya dicaranak di bawah semua bukunya ya. Alhamdulillah, smart tahsin, cara cerdas membaguskan bacaan Al-Quran. Kita sudah membahas di bahasan awal ya sudah ibu ya. Muqaddimah pendahuluan sudah diutarakan. Jadi ibu-ibu tak perlu kemudian kebingungan lagi mengenai sejarah dan pengantar ilmu tajwid. Bagaimana penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW itu pun sudah dipaparkan. Pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Termasuk juga penulisan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penulisan Al-Quran, penulisan kaidah-kaidah ilmu membaca Al-Quran sudah dipaparkan. Termasuk atasnya itu halaman 11, penulisan Al-Quran pasca Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di halaman 12 kita sudah memaparkan pengantar ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Lantas apa perbedaannya dengan tahsin? Apakah tajwid dan tahsin itu justru tidak ada perbedaan? Istilahnya itu juga sama-sama juga, baik itu ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin. Ilmu tajwid sama dengan ilmu tahsin sama dengan ilmu tajwid, sudah dipaparkan. Jadi tidak adanya perbedaan antara istilah tajwid dan tahsin. Lantas ada yang bertanya, haruskah kita mempelajarinya? Mempelajari ilmu tahsin, ilmu tajwid juga sudah dijelaskan. Berdosakah bila salah membaca Al-Quran? Pun sudah dipaparkan. Kenapa kita harus mempelajarinya? Mempelajari ilmu tajwid. Kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid? Apa saja kesalahan-kesalahan dalam baca Quran? Itu juga sudah dijelaskan. Apa tugas seorang muslim terhadap Al-Quran? Ada di halaman 14. Ada 5 tugas seorang muslim terhadap Al-Quran: membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Apa keutamaan mempelajari Al-Quran? Parantos dijelaskan kapan usia yang tepat untuk belajar Al-Quran? Di usia berapa sih yang tepat untuk belajar Al-Quran? Sudah dipaparkan. Serta bagaimana dengan mereka yang baru belajar pada usia lanjut atau sepuh. Lantas nembe di kawitan ngaos kumaha tah? Parantos dijelaskan
Kemudian apa saja adab-adab mempelajari Al-Quran pun sudah dipaparkan. Nah, hari ini sekarang kita akan sama-sama masuk kepada langkah satu atau langkah pertama di bahasan buku Smart Tahsin, Cara Cerdas Membaguskan Bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah dengan belajar Smart Tahsin, insya Allah ibu-ibu yang hadir, Allah akan mudahkan untuk belajar Al-Quran. Ngaos Qur'ana tartil insya Allah punya laras ngaosna baik dan benar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baru hadir. Ya, dan kita sudah memaparkan di muqaddimah beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita masuk di langkah pertama. Yang baru bergabung silakan untuk buka halaman 19 Smart Tahsin, Cara Cerdas Membaguskan Bacaan Al-Quran. Halaman 19, langsung saja kita masuk pada materi. Nah, kalau kemarin baru muqaddimah punya, eta ge sih materi oge punya. Ayeuna karena materi inti bahasan ilmu tahsin atau nabi ilmu tahsin. Di halaman 19 diberikan judul Latihan Pengucapan Vokal dan Konsistensi Bacaan Dengung. Kita akan sama-sama di bab pertama ini melatih vokal kita, pengucapan vokal kita. Kemudian kita pun akan dilatih untuk konsisten ketika membaca bacaan dengung. Tong dipicen enanya, pami ena dipicen jatan dengung gimana. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana penulis jelaskan pada bagian awal dari buku ini bahwa tahsin asal pengertiannya adalah perbaikan. Yang makenanya atau dibahasnya tahsin teh perbaikan. Maka pada bagian ini insya Allah akan dijelaskan beberapa prinsip dasar perbaikan bacaan Al-Quran. Perhatikan Bu, prinsip dasar. Ya, jadi sengaja kita mengupas, belajar, mempelajari ilmu tahsin di majelis ini dari dasar. Kunaon sina ustaz ti dasar, sumuhun supados anu teu acan tiasa atau mungkin yang belum punya basic dasar belajar ilmu tahsin tidak kebingungan. Anu parantos tiasa alhamdulillah masih sempat dan mau berkenan untuk belajar, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu Bu ya. Yang sudah bisa jadilah gelas seperti gelas kosong. Ya, yang sudah bisa ataupun yang sudah ustaz tapi tos tiasa da ngaos tos tiasa belajar ilmu tajwid mah. Nah, maka posisikan ibu-ibu yang sudah bisa ini seperti gelas yang kosong. Ya. Pami gelas natos aya usian, Bu. Pami gelas, kalau seandainya gelas sudah ada isi, kira-kira kalau diisi lagi bagaimana? Mudah punya halim nampi kan ya? Nah, jadilah kita semua yang punya ilmunya atau mungkin sudah pernah belajar, jadi seperti gelas yang kosong. Jadi mengosongkan dulu sehingga ketika nanti disampaikan itu lantas kita apa ya Bu namanya? Ya menerima ya. Tidak kemudian merasa bisa karena kita akan sama-sama untuk mengawal ya ibu-ibu yang belum bisa. Ya. Nah gitu. Baik, ini adalah materi dasar perbaikan bacaan Al-Quran. Tapi meskipun dasar, seseurna Bu ya, kebanyakan masih banyak yang baru keningan kedahna kitunya pengucapan vokal teh kayak gerak Bu, ibu diikuti ya, sama ibu-ibu ikuti di materi ini. Prinsip pertama latihan pengucapan vokal, kita lihat. Pada dasarnya, prinsip pertama ini merupakan kunci sukses dalam memfasihkan bacaan Al-Quran. Jantan tong tebih-tebih heula kana materi nu sanes nu ieu heula kuasai. Karena kalau ini dikuasai, pengucapan vokal dikuasai, maka insya Allah itu adalah langkah awal untuk kita memfasihkan bacaan Al-Quran. Mengapa? Karena pengucapan vokal yang baik merupakan modal dasar dari pengucapan huruf yang baik. Pengucapan vokal yang baik merupakan modal dasar dari pengucapan huruf yang baik. Jadi kalau vokal kita baik,
vokal kita jelas, maka kesananya pun akan baik, akan nyaman. Ya, informasi, komunikasi, obrolan ibu sarang ibu nusane, sarang rarecangan gitu ya, atau dengan siapapun, selama itu yang namanya manusia, akan sampai pesan kita ketika pengucapan vokal demi vokal yang kita sebutkan jelas. Setuju tidak, Bu? Ibu mengerti, memahami ya apa yang saya jelaskan dari setiap kata-kata. Tak acan ngabahas ilmu tajwid ya. Abdi nuju ngajelaskan kalimat demi kalimat, kata-kata, bahasan. Lantas kemudian saya berupaya untuk mengucapkan vokalnya yang jelas, yang benar, yang baik. Maka pesannya pun apa yang saya sampaikan Ibu paham, nyambung ya. Tapi kalau seandainya kemudian saya mengucapkan vokal yang tidak jelas, jantan we mas kawana ukuna cenanya. Teka kantun cenah usah teka cenah. Meskipun sekilas Ustaz Dede teh namanya nyarios naon? Oh naros Bu Imas ka mana bukuna ka kantun cenah Ustaz di rompok. Bisa jadi pesannya demikian, atau mungkin pesan yang didapat oleh Bu Imas nggak nyampai dari apa yang saya sampaikan. Pesan yang saya sampaikan ke Bu Imas, justru Ibu Imas kemudian bertanya-tanya, naon sih si Ustadznya nyarios naon? Asa teu jelasnya. Nah, begitupun dengan bacaan Al-Quran kita, Bu. Kalau vokalnya nggak baik, ibu-ibu kesananya jadi nggak bener bacaan Al-Qurannya ya. Kan sok aya nu ngawas teh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jiga nu harorean, bismillahirrahmanirrahim. Ari begitu nyanyi, Bu, ari begitu karaokean, yang hujan turun lagi. Ya, jelas jamaning tarik, jamaning aduh, meniraoseun ari nuju karaokean mah nya. Tapi begitu ngaos, saararisin, sana saararisin tak acan tiasa pangintennya. Maka di sini dibutuhkan pengucapan vokal yang jelas. Di antara ibu-ibu yang hadir di sini, dari sejak pertama kali saya ngaji, saya mendengar pengucapan vokal yang jelas itu di antara ibu-ibu adalah Ibu Kartini. Beliau kalau ngaji itu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Vokalnya jelas. Ya, terlepas baik atau salah, terlepas benar atau salah, tapi vokal Bu Kartini itu dari dulu pertama kita ketemu tahun berapa Bu ya? 86 Bu Kartini ya? 86 tahun Bu ngawas tembe tahun 2000 genap nya. 8 genap lebih teuing. Pas begitu menyimak mendengarkan Ibu Kartini, ya saya ibu-ibu tapi pengucapannya begitu jelas. A'udzubillah gitu ya Bu Kartini ya. Masya Allah. Bukan berarti yang lain tidak jelas. Di antara ibu-ibu yang jelas, Ibu Kartini vokalnya begitu sangat jelas bisa. Ya, dan semangatnya punya vokal yang baik. Nah, insya Allah ibu-ibu rahimakumullah, kita akan sama-sama belajar vokal yang jelas. Coba lihat lagi di halaman 19 sambil bagi-bagi permen. Tisa eta permen, alhamdulillah. Tuh abdi mah kabagian seueurnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya Allah. Lumayan lah kanggo 8 dinteneun. Di antara kesalahan para pembaca Al-Qur'an yang paling banyak terjadi adalah ketidaksempurnaan pengucapan vokal yang seringkali tidak terdengar dengan suara yang jelas. Itu ngaos naon sih? Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal. Oh, Ar-Rahman, tapi asa teu jelas gitunya. Maka inilah yang kemudian harus kita pelajari bersama agar tidak terjebak pada kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi harus jelas vokalnya. Nah, agar Anda tidak turut dalam kesalahan pengucapan vokal, berikut akan diuraikan beberapa macam vokal sekaligus dengan tata cara dan rumus membacanya. Oh, aya rumusna geuningan diajar vokal teh tidak sembarang ya. Jadi ada rumus bagaimana kita mengucapkan vokal yang baik dan benar. Baik, langsung masuk saja Bu, macam-macam vokal dan rumus-rumusnya. Yang pertama adalah vokal pendek.
vokal pendek. Vokal pendek ini rumusnya 3M. 3M teh naon, Bu? Entong nu di emu teh artosnya 3M artos naon? 3D tamanya. Arit artos mah 3D ya. D pertama apa kalau uang tuh? Dilihat, diterawang, di naon sih kalau uang teh, Bu? 3D. Dilihat, diterawang, diraba. Ya, 3D, eta mah 3D. Kalau rumus vokal itu adalah 3M. 3M ini rumusnya adalah mangap, membleh, monyong. Apa saja rumus 3M? Ucapkan bersama-sama. Mangap, membleh, monyong. Ya, M yang pertama apa? M yang kedua. M yang ketiga. Pinter. Nah, udah simple praktis. Pokoknya ingat dengan 3M. Atau disingkat boleh mamemo, mangap, membleh, monyong. Naon sih Ustadz? 3M rumus mangap, membleh, monyong teh apa kaitannya dengan belajar vokal? Sangat ada kaitannya. Rumus mangap ini adalah ketika ibu begitu buka Al-Qur'an, ya, begitu buka Al-Qur'an, pasti ibu akan menemukan tanda baca atau harokat fathah. Tahu fathah ibu? Kebayang fathah? Tuh, ada di buku ya, fathah. Curek atau naon sih? Coreng gitu. Ya, kapungkur mah pangiten jabar. Wong hawatos bilih aya orang Jawa Tengah kan teu apalnya. Nah, jabar teh naon? Manya jantan jateng, JR, PS. Jabar atau fathah. Kita kembalikan kepada asal pengucapan yang benarnya adalah fathah ya. Sana sepatah. Tapi fathah. Fathah itu coreng miring atau curok, misalnya curoknya. Pokoknya garis miring. Ya. Fathah. Nah, cirinya tandanya ada di halaman 90. Rumus fathah itu mangap itu cara bacanya harus bagaimana Ustadz? Buka mulutnya dengan sempurna, mangap. Sama seperti ibu kalau nyuapin anakannya, ade sini coba, bahkan yang nyuapinnya juga ikut calangap, ya, ikut mangap ya, betul tidak? Ketika nyuapin ibu ikut mangap atau tidak? Iya, karena anak kecil kan ya, memberikan contoh, ya, mangap. Membuka mulut dengan sempurna. Nanti kita ada latihannya ya. Pokoknya ibu-ibu fahami bahwasanya kalau mangap itu ketika ada tulisan dalam Al-Quran, entah kalimat, entah huruf gitu ya. Harokat atau tanda bacanya itu fathah, maka dia harus dibaca dengan cara mangap. Buka mulut dengan sempurna. Faham, Bu? Nanti kita berikan contohnya ya. Yang kedua, membleh. Kalau membleh itu ketika ibu membaca, entah itu huruf, entah itu kata mungkin atau kalimat atau huruf lah ya. Ada huruf kemudian berharokat kasroh. Lihat tanda kasroh itu, lihat. Ada tanda kasroh, ada di buku ya. Kasroh. Maka cara membaca kasroh itu mesti menurunkan bibir bagian bawah alias membleh. Turunkan bibir bagian bawah. Ya. Kalau yang pertama mangap, buka mulut dengan sempurna. Yang kedua membleh, turunkan bibir bagian bawah. Nanti kita berikan contohnya ya, latihannya ya. Oke, kita kasih dulu pondasi ininya, materinya aja dulu, pondasinya dulu ya. Sudah kebayang? Mangap. Cara bacanya bagaimana kalau mangap? Buka mulut dengan sempurna. Ya, atau langsung bagaimana mangap? Maksud saya cara membacanya. Cara membacanya adalah buka mulut dengan sempurna. Ya, cirinya biasanya tandanya apa? Fathah. Kalau membleh, cara baca membleh bagaimana? Turunkan bibir bagian bawah. Tandanya apa, Bu? Kasroh. Kalau ibu menemukan ada huruf kasroh, maka harus dibaca membleh. Ya. Kumargi nu hadirna seseueurna sararapu janten ku abi lalauna ngabahasna
diulang-ulang supados faham. Ya kalau tidak paham ibu langsung pulang saja. Entah ngacungnya, Ustaz abi teu paham mangga wih welanya. Nah, terakhir rumus vokal itu adalah monyong. Nyebat monyongna tong monyong. Biasa tenang ya. Monyong, jangan monyong, jangan ya. Tong nganggo tenang ibunya biasa aja monyong. Monyong teh Bu saupami ibu. Ayeuna kaping sabaraha? 19 20. Tah kaping 20 tos mararonyongnya. Mararanyun ya tos kaping 20 cenah Ustaz. Tah ke ngawitan awal sasih mah mangap nya. Mangap happy nya. Tah ngawitan akhir bulan, akhir sasi, apa yang terjadi? Monyong. Kunaon cenah monyong muhun da akhir sasi cenah tos mana naik, mana rajeng sadaya rupi sembako teh nya teu monyong kumaha. Ieu mah monyongna monyong ku ngaos, Bu. Jadi kalau monyong, kalau rumus vokal monyong itu tandanya adalah dhammah. Kalau Ibu pas begitu buka Al-Qur'an ada huruf yang berharokat dhammah. Tanda PPS panginten ibu-ibu yang mau tanya dhammah weh. Ya, dhammah, maka cara bacanya adalah kumpulkan kedua bibir. Kumpulkan kedua bibir. Insyaallah semua tak perlu dilatih sudah bisa ya mengumpulkan kedua bibir. Bu. Nanti kita latih ya. Yang jelas ibu-ibu fahami dulu dengan rumus 3M itu. 1 mangap, 2 memble, 3 monyong. Coba ibu lihatnya ke saya, jangan ke buku ya. Kalau rumusnya mangap, itu tandanya apa? Kalau mangap, fathah. Kalau mangap, fathah. Ya, kalau ada tanda fathah berarti mangap. Cara bacanya bagaimana? Harus bagaimana? Cara bacanya, jelaskan cara bacanya. Buka mulut dengan sempurna. Buka mulutnya dengan sempurna. Itu yang mangap. Rumus yang kedua adalah rumus memble. Rumus memble itu tandanya apa? Kasro. Kalau ada huruf yang harokatnya, tanda barisnya, tanda bacanya kasro, maka harus memble. Cara baca memble itu gimana sih? Turunkan bibir bagian bawah. Ya. Terakhir, rumus vokal itu adalah monyong. Tanda dari vokal tersebut dibaca monyong, tandanya adalah dhammah. Kalau ada huruf berharokat dhammah, maka dibacanya harus monyong. Cara membacanya yakni dengan kumpulkan kedua bibir. Ya. Jadi kalau dari sisi bunyi, kalau mangap itu kalau dari sisi bunyi berarti a dari bunyi. Kalau memble dari sisi bunyi adalah i. Kalau monyong dari sisi bunyi adalah u. Maka kalau digabungkan menjadi a, i, u. Pengucapannya mesti mangap, jelas a. Jangan dibaca a. Ketika memble, turunkan kedua bibir kita i. Turunkan bibir bagian bawah i. Jangan dibaca tapi i, ya. Dan terakhir monyong, bunyi yang akan keluar dari monyong itu adalah u. Faham ibu-ibu? Insya Allah. Dari tabel di atas dapat diambil pengertian bahwa tidak ada huruf yang dibaca dengan memonyongkan bibir kecuali ia, yakni huruf tersebut dalam keadaan berbaris dhammah. Sepakat Bu? Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Saya ulang lagi Bu ya. Dari pemaparan, penjelasan, dan yang kemudian ibu-ibu fahami bahwa tidak ada huruf yang dibaca dengan memonyongkan bibir kecuali huruf tersebut harus dhammah. Kalau ada huruf yang berharokat bertanda baca fathah, jelas nggak boleh dibaca monyong, harusnya dibaca mangap. Jelas Bu ya? Paham? Coba sambil dibayangkan. Apa? Alif. Oh. Ya, dulu di ini ya, dulu di eja ya. Kita juga ibu-ibu juga mungkin punya pengalaman dalam mengeja bacaan Al-Qur'an dulu ya.
termasuk juga di Jawa yang tadi Bu Kartini sebutkan. Nah, ibu-ibu mesti difahami itu, ibu-ibu sekali lagi ya. Coba sekali lagi fokus pelan-pelan. Dari tabel yang disebutkan tadi Bu, dapat diambil pengertian bahwa tidak ada huruf yang dibaca dengan memonyongkan bibir kecuali huruf tersebut harus bertanda dhamma, harus berbaris dhamma. Jadi kalau nggak dhamma jangan dibonyongkan Bu ya. Setuju Bu? Kalau dhamma harus monyong. Tapi kalau nggak dhamma, seperti halnya fathah, itu tidak boleh dibaca monyong. Judulnya juga fathah harus mangap. Ustaz sih maksudnya naon diulang-ulang. Sokra ku ibu-ibu nembe kahartos dibuka halaman 20. Nembe kahartos dibuka di halaman 20. Di sana ada beberapa huruf yang dituliskan ya. Kinten-kinten, kira-kira huruf-huruf yang dituliskan di halaman 20 itu dibacanya apa, Bu? Kita kasih harokatnya fathah ya. Ibu di sana belum ada harokat. Kalau dikasih harokat, kita kasih harokat fathah. Masih ingat? Masih kebayang harokat fathah? Kasih harokat fathah di atas huruf-huruf tersebut ya. Coreng atau garis miring, Bu ya. Paham? Kasih harokat fathah. Berarti kalau dikasih harokat fathah, huruf-huruf tersebut dibacanya apa? Kha. Fathah punya. Berarti kalau fathah cara baca fathah harus mangap. Ya, rumusnya harus mangap. Caranya buka mulut dengan sempurna. Kha. Apalagi Bu kalau dikasih fathah semuanya? Terus kha, sa, dha, terus dha, terus ta, dha, ra. Kebayang Bu? Semuanya dikasih fathah, maka yang dibaca adalah dan yang terdengar adalah pasti rumus mangap. Kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha, ra. Mangap Bu ya. Buka mulut dengan sempurna. Bukankah kita lebih sering membaca huruf-huruf yang tadi kita kasih harokat fathah itu dengan bibir monyong? Vokalnya menjadi O, sementara hurufnya berbaris fathah, kan tosipasian fathah. Maka agar tidak terjadi kesalahan dalam pengucapannya, latih huruf-huruf tersebut dengan rumus 3M. Jadi ibu-ibu maksud saya gini, huruf-huruf yang tertera di halaman 20 itu kan harokatnya fathah. Maka jangan dong ketika membaca harokat fathah itu jadi monyong. Da seseueurnanya nu ngaos huruf-huruf eta tah nu tertulis yang tertera di buku, kebanyakan membacanya adalah dengan pengucapan rumus monyong. Kumaha Ustaz contohnya? Kho, so. Kalau ibu boleh lihat saya, jangan lihat buku ya. Kho, seseorang ngaosna kieu ya. Kho, so. Kemudian do, go, to, ko, zo, ro. Kinten-kinten eta leres eta nabi lepat. Betul atau salah? Betul. Kan harokatnya fathah. Kalau fathah rumusnya apa? Fathah itu rumusnya mesti mangap. Terus kenapa tuh tadi saya ngasih contohnya, kemudian saya kan bertanya ke ibu-ibu, itu betul atau salah ketika saya baca dengan monyong padahal harokatnya fathah. Kho, so, do, go, to, ko, zo, ro. Betul atau salah? Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena saya mengucapkannya dengan monyong padahal harokatnya apa? Padahal harokatnya fathah. Sedangkan rumus fathah apa, Bu? Rumus fathah apa? Mangap. Mangap itu cara bacanya bagaimana? Buka mulut dengan sempurna. Berarti kalau huruf-huruf tersebut fathah,
pengucapannya mesti dibuka mulutnya. Lihat ke saya, lihat ke saya. Pengucapan yang benar bukan kho, tetapi kha. Buka mulut dengan sempurna. Kha, bukan kho. Tidak monyong ya, tapi buka mulut dengan sempurna. Mangap. Kha. So, bukan so, tapi so. Ya. Terus apa lagi? Do, bukan do, tapi do. Buka aja, mangap. Do. Go, bukan go. Jantan sanes go, bukan go, tapi go. Go. Buka mulut dengan sempurna, mangap. Go. Ya, sanes go, tapi go. Ya, apalagi? To, jangan dibaca to, tapi to. Mangap, semua mangap. Kemudian ko, tuh lihat, saya lihat semua, jangan lihat buku. Ko, jangan dibaca ko, sanes ko, tapi ko, tuh, mangap ya, ko. Bahkan bisa mengucapkannya sambil tersenyum, ko, ya, ko, ya. Satu lagi apa? Dua lagi, lo, jangan lo, tapi lo. Dan terakhir adalah huruf ro. Lihat saya, ro, bukan ro. Sanes ro, tetapi ro. Ro, bukan ro, tapi ro. Ro, mangap. Mangap. Gitu ya. Paham ibu-ibu maksud saya? Paham nggak? Paham nggak? Ini materi dasar loh. Kalau dasarnya dikuasai, maka insya Allah itu akan berlanjut ke materi yang lain juga mudah. Ya. Jadi rumus vokal itu ada berapa? 1. Mangap. Mangap kalau tandanya apa kalau mangap? Fathah. Cara baca mangap itu bagaimana? Buka mulut dengan sempurna. 2. Rumus yang kedua apa selain mangap? Memble. Ciri memble apa? Hurufnya harus kasroh. Cara bacanya turunkan bibir bagian bawah. Rumus ketiga apa? Monyong. Tandanya apa? Kalau huruf tersebut berharakat dhamma, cara bacanya bagaimana? Kumpulkan kedua bibir. Pahami, ini kuasai. Kalau ini dikuasai, maka nanti tidak ada lagi kesalahan seperti yang tadi saya contohkan. Bacanya harusnya kha sa dha gha ta qa dha ra. Ini dibaca jadi salah. Kho so do go to ko do ro. Ya. Paham? Baik, biar lebih paham ibu-ibu ikuti saya. Per huruf saya contohkan semua mengucapkan. Hurufnya nggak perlu dilihat di buku. Ibu lihat ke saya saja ya. Lihat ke saya biar pengucapannya jelas benar. Karena belajar Al-Quran ini harus dengan metode talaki. Talaki itu apa, Bu? Nah, bukan talak lalakinya. Talaki itu adalah metode bertemu langsung, berjumpa langsung. Ya, non bahasa Inggrisnya Ibu Haji? Wajah. Face to face, face to face. Face face. Nah, itu lah pokoknya abis itu tiasa bahasa Inggrisnya. Muka dengan muka, tatap muka gitu ya. Tatap muka. Maka mesti diperhatikan pengucapan demi pengucapan hurufnya ya. Hurufnya nggak perlu dilihat di buku, langsung dari saya saja. Siap, Bu? Kha. Oke, buka mulutnya. Kha. Jangan khu. Oke, kha. Lagi. Kha. Sekali lagi. Oke, nanti kita coba seorang-seorang ya. Oke, yang kedua adalah so. Bukan, mangap. So. Nah, jangan so, tapi so. Ya, lagi. Nah, jangan show. So. So. Oke, sekali lagi. Sip, bagus. Berikutnya huruf yang ketiga adalah do. Do. Jangan do, ya, jangan monyong, tapi mangap. Do. Oke, sekali lagi. Lagi. Oke, huruf yang keempat go. 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 Jangan go. Jangan monyong ya. Mangap. Go. Oke, sekali lagi. Go. Berikutnya huruf berikutnya yakni to. Mangap. To. To.
Jangan to nggak boleh ya. Oke, to, mangap, buka mulut dengan sempurna. Berikutnya adalah ko. Ko. Biasa tuh, ko, buka. Jangan ko. Ko jangan ya. Jangan kola, tapi kola. Nanti ada latihan yang lain ya, insyaallah. Berikutnya huruf wo. Wo. Jangan dibaca wo, tapi wo, mangap. Terakhir adalah huruf ro. Ikuti saya, ro. Ro. Jangan dibaca ro, tapi ro. Ya. Nah, makanya nanti kalau ibu bilang ro kidul, jangan ro kidul, tapi ro. Ya. Makanan apa yang isinya adalah oncom di jero? Comro. Jangan dibaca comro, bukan comro, tapi comro. Kalau yang amis, misro. Ya, misro itu nama negara ya, Mesir. Diurang jantan misro, amis di jero ya. Ro. Ya. Ibu, siapa yang kakinya perpecahan antar suku? Rom behennya pecah-pecah tuh kakinya. Bukan diucapkan rom behen, tapi rom behen. Itu banyak contohnya ya. Ngondeinya. Nah, kalau yang go ini paling banyak yang salah juga ngucapinnya ya. Go. Ibu kalau tempat duduk yang kecil dalam bahasa Sunda disebut apa? Jojodong, jangan jojodong ya, tapi jojodong. Ya. Ibu-ibu kalau yang bunyinya kuk 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 kuk, itu namanya apa? Jangan diucapkan guguk, tapi gogok. Ya, gogok ya. Kita katanya nggak bisa lepas dari yang namanya goreng-menggoreng dan harus pakai bahannya minyak goreng, bukan goreng ya, goreng ya. Banyak contohnya ya, banyak contohnya gorengan termasuk. Dan kita akan coba berlatih sebelum ke yang bawah, kita akan berlatih ke setiap masing-masing orang untuk membaca semua hurufnya, bisa ya? Keberatan tidak ya? Nggak keberatan kan? Kha, so, kalau nggak hafal dilihat bukunya. Kha, so, do, go, to, ko, zo, ro. Ya, ucapkan dengan pengucapan yang benar, yakni diucapkan dengan mangap. Dari ibu dulu, Bu Hajah Yayat dulu, silakan. Kha, ya. Tapi jadi kaku ya ngucapinnya. Jadi kaku. Jangan kaku, enjoy, dilemaskan saja. Kha, so, do, biasa. Terus ya, tuh ekspresinya nggak banget ya. Masih kaku, jangan kaku, mangap biasa saja. Khasada, bisa sambil tersenyum Bu. Khasada gataqadara ya. Oke, pokoknya jangan monyong aja ya. Berikutnya Ibu Hajayat sudah bagus. Berikutnya kha, so, ya. Kalau jadi kop, ka aja, ka. Boleh sih dibaca kof, tapi kita berlatih yang biasa saja dulu ya. Ka, go, ro. Oke, baik, bagus. Berikutnya, Ibu. Ya, bagus. Iya. Ko, go. Tuh, tapi jadi manyung nggak dia, monyong nggak dia nah. Kenapa jadi manyun alias monyong huruf kesininya? Awalnya tadi tidak monyong, ya. Awalnya tadi sudah benar, mangap, kha, sa, da, ro. Tapi pas kadio, go, to, ko, do, ro. Coba diulang sekali lagi ya. Semuanya ngucapinnya mangap. Kha. Ya, oke. Jika nu gampangnya.
Terus kha. Terus jadi ha, naon mana ha? Aya ha gitu. Kha, sa. Terus ya. Terus ya. Ya. Ra, iya, ra. Si bibirnya masih gerak-gerakan ke depan ya. Ra sinanya. Terus alhamdulillah sudah bagus. Berikutnya Ibu. Yuk. Kha. Qa, dha. Qa, coba. Dari qa. Qa. Oke, qa, dha, ra ya. Sip, bagus. Berikutnya, yuk. Qa. Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Kha. Jangan monyong. Kha, sa. Kha, sa, da. Coba. Rata-rata maronyong, entong monyong. Yuk. Karena berharokat fathah. Ulangi. Terus. Ya, itu masih monyong. Belum mangap. Masih kho, so, do, go masih monyong. Gak apa-apa lah ya. Namanya juga berlatih, belajar. Berikutnya, yuk. Ya. Ra. Oke, sip. Lehernya nggak usah ke atas. Kha, so, do, go. Aduh, karunya ya tak. Lehernya ya makin ke sini makin nanjak. Berikutnya, ibu kita Kartini, moga Bu. Mangap. Biasanya jelas vokalnya, sekarang kenapa jadi nggak jelas vokalnya? Kha, sa, terus, ya, iya sih, pabelitnya, tenanaon lahnya, pabelit, antawis mangap, sareng monyong, ro. Sip, terus berikutnya Bu. Ya, ra. Alhamdulillah. Berikutnya. Jangan monyong. Kha. Mangap. Kha, sa. Terus. Kha. Ro-nya nggak boleh monyong. Ro, tidak ro, tapi ro. Ya. Berikutnya, alhamdulillah, bagus. Berikutnya, ya, oke, ro, terus. Nah, jadi ura, ro, ya, tetap ro, jangan ra. Tidak ada bunyi ra ya, adanya ro. Ihdinas sira, tidak ihdinas sirato, tapi sirato. Berikutnya Bu Aja. Iya, alhamdulillah, barakallah. Berikutnya, terakhir. Mangap, buka mulutnya. Ini belum mangap. Kha, mangap. Kha, sa. Oke, sip, alhamdulillah. Jadi ini modal dasar kita belajar pengucapan
Vokal eta nu seuseurna lepat mah eta ngucapkeun anu kedahna mangap diawasan nyaten monyong. Benten deui beda lagi kalau kita belajar yang berharokat kasroh. Ibu lihat ke bawah. Lihat ke bawah tuh yang harokat kasroh ya. Harokat kasroh insya Allah udah pada bisa ya. Khi, si, di, ri, membleh semua ya. Membleh. Saya contoh, ibu-ibu ikuti ya. Khi, si, di, ri, pri, ki, li, ri. Nah, membleh semua. Nah terakhir yang monyong. Khu, ayo baru monyong. Khu, su, du, gu, tu, ru, tu, ku, lu, ru. Nah ini baru monyong. Kalau monyong alasannya apa? Kan harokatnya toma. Gitu ya. Paham? Jadi kalau disambungkan khasada ghata qadara khisidiri dan terakhir adalah monyong khusuduhu tuku zuru. Gitu ya, berlatih. Nanti begitu ibu baca Al-Quran juga bisa dipraktekkan dan harus dipraktekkan dari latihan vokal ini. Contohnya apa Ustadz? Ya gampang, yang mudah aja ketika mengawali bacaan Al-Quran, isti'adzah, ta'awudz, monyong na aya, ya, membleh na aya, mangapnya juga ada. Bahkan di ta'awudz ibu-ibu pertama itu pasti mangap. A. Kemudian monyong. Oh. Monyong lagi. Zu. Kedepannya kemudian membleh. B. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rumusnya semua ada di isti'adzah itu. Ya, jadi pokoknya jangan dibaca monyong. A'udzu billahi bukan syaitonir rajim. Tapi yang benar adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitupun dengan bismillah, mangap, membleh, monyongnya juga praktekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada monyong, di ayat kedua ada jelasnya alhamdulillah, mangap. Alhamdu, monyong, dunya, lillahnya mangap, linya membleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ibu-ibu bisa praktekkan dengan sempurna di surah Al-Fatihah. Biar kita bareng-bareng ya berlatihnya. Kita akan coba bareng-bareng karena kalau per orang nggak cukup, udah mau jam 11. Kita coba bareng-bareng ya. Surat Al-Fatihah dari a'udzu sampai waladhdallin. Praktekkan rumus 3M ini ya. Mangap, membleh, monyong. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ya. Di sana ada ghairil maghdubi. Jangan ghairil kalau du itu benar monyong karena dhammahnya. Tapi kalau gha-nya karena fathah dia mesti mangap. Ghairil maghdubi. Gitu ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung. Pelan-pelan menyampaikannya materi demi materi. Insyaallah mungkin sekali pertemuan kita satu bahasa atau seur-seurting supados ibu-ibu nagih teu lieur satu bahasan praktek gitu bunya langsung praktek insyaallah. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan dipaparkan ini materi dasar, tapi kadang kitanya baru nyadar geningan meskipun materi dasar bisa jadi ternyata sehari-hari jadi kesalahan yang kemudian sering terulang dan berulang karena ketidaktahuan kita terhadap bahasan yang tersebut yang tadi ya Bu ya mengenai vokal pendek, latihan vokal, pengucapan vokal. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk Smart Tahsin kita lanjut di vokal panjang. Jadi untuk vokal pendek dicukupkan untuk materi vokal pendek. Nanti kita akan belajar vokal panjang yang sering kali kemudian kita temukan banyak kesalahan pembaca Al-Quran itu di tanda bacaan panjang pondokna kadang sepaliron nu kedahna di awas pondok di awas panjang nu kedahna di awas panjang di awasna pondok. Nanti kita akan sampaikan materi dasar juga ini sebetulnya ya ringkas, simple, praktis. Maka dari itu diharapkan untuk selalu hadir supaya tidak ketinggalan materi bahasannya ya. Mungkin itu aja dulu untuk hari ini untuk materi kita di Smart Tahsin langkah pertama. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kefakihan kepada kita dalam menyerap ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Tak lupa sebelum ditutup kita doakan saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit, yang masih diberikan ujian dengan sakit, mudah-mudahan semoga segera sembuh, lekas sembuh, sehat kembali. Di antaranya siapa saja yang masih sakit? Ibu Ai masih sakit, Ibu Ai beserta suaminya ya. Oh, ibu saha Bu Yanya, Ibu Yoyo Bu Ai. Terus teh sahadeun terdamang Ibu Haja Iis, Bu Haja Ella, Pak Yaya tuhnya. Terus Ibu saha Pak Muksin yang baru dioperasi tehnya. Ya, Bu Susi dan tentu masih banyak mungkin saudara-saudara kita punten yang mohon maaf tidak bisa tersebut. Karena kita juga bisa jadi karena ketidaktahuan, ketidakkenalan kita, tetapi sesama muslim, satu akidah, maka wajib untuk kita mendoakan ya. Meskipun jauh di sana Bu, ya, entah di daerah mana, entah di negara mana, semoga saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan dunia, di seluruh penjuru dunia yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ya, kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Imsahil ba'sa rabban nas biyadika shifa la kashifa lahu illa anta. Nas'alullahal azim wa rabbal arshil azim ayyashfiyahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu tiasa dipihatur, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.